Langsung yang pertama cut. Gue lupa bro. Selamat datang di Ngobsur. Ngobrol di kasur, ngobrolin Superhero. Hari ini kita akan membahas salah satu film baru yang dirilis oleh pihak Sony Pictures. Film ini diangkat dari komik yang dikenal masyarakat lah ya, komik Marvel. Betul. Nah, Film apa tuh? wah, gak tahu Gak dia. tahu. Dia gak tahu, yo. Aduh. Iya, Aduh, bro. Gue itu penggemar anime, bro, kan superhero. Makanya ayo lah, kita gue racuni gue dengan superhero lu. Bro, gua udah nyebutin ya, bro ya. Sony Pictures Sony Pictures. mengangkat salah satu film Iya. dari komik Marvel. Gue nggak terlalu ngikutin Sony, soalnya gue selalu beranggapan jelek terhadap film-film Sony. Aduh, bro. Cuman yang- Spider-Man yang pertama, Tunggu, kedua, tunggu, ketiga tunggu, yang gue tunggu. suka dari Sony. Tapi yang kali Itu ini beda. bedanya. Kita kedatangan superhero di mana dia adalah seorang vampir. Ya, seorang vampir, bro. Bayangkan vampir Vampir. jadi superhero. Berarti dia punya kelemahan terhadap sinar matahari dong. Oh enggak dong. Oh, berarti Itu sebabnya kenapa kita sebut ini adalah superhero. Betul. Apa dia Karena dia berbeda dengan vampir yang lain, bro. semi vampire gitu atau gimana? Bukan, dia adalah vampire yang tercipta secara biologis. Jadi yang Secara meningkat biologis. itu adalah kekuatan fisik. Berarti semi dong. Bisa dibilang Bukan, gitu. bukan, Bisa dibilang bukan, semi bukan. gitu. Enggak bisa dong. Loh, kok enggak Tolong, Begini, tolong, begini, nggak bisa, begini. ini beda konsep. Oke lah. Jadi di Marvel itu diceritakan ada dua jenis vampire, nggak salah. Kalau nggak salah. Jadi vampire yang pertama itu yang tercipta karena magic, dan yang kedua adalah si Morbius ini. Yang akan kita bahas adalah vampire yang tercipta secara biologis. Jadi yang meningkat adalah semua kekuatan fisik itu meningkat semua. Oh. Jadi bisa dikatakan seperti mutant. Jadi Ya mirip mutant. Ah. Dia lebih mirip mutant Jadi, daripada vampire. gen tubuhnya itu Oke. seperti kalau anggaplah Spider-Man manusia setengah laba-laba, dia ya manusia setengah kelelawar mungkin ya. Betul. Kayak gitu sih, lebih seperti itu. Lah, Berarti untuk Morbius itu vampire ya? Vampire. kalau di Oh, bukan. Dia superhero. Superhero pantiro nih. Wah kita nggak tahu ceritanya. Pokoknya dia punya kekuatan vampire. Dia punya kekuatan Dia Dia bukan vampire. vampire tapi dia punya kekuatan vampire. Betul. Oke. Dan satu lagi, dia nggak bisa berubah jadi kelelawar. dia tidak bisa berubah menjadi kelelawar, tapi Iya, dia bisa iya. terbang, bro, mengerikan. Nyate. Nah, kan tadi gue udah nanya kan Morbius itu apa? Terus udah dijawab semua kalau Morbius itu vampire. Betul. Bukan vampire. Orang yang punya kekuatan vampire. Ya, Nah, siapa sih yang jadi Morbius itu? lu nggak tahu yang jadi Morbius kan? Kan gue belum lihat, bro. Aduh. Bro, gue nggak lihat, bro. Gue itu, gue cuma suka anime. Lu kan suka superhero nih. Oke. Makanya racun ya, aku Oke. dengar semua. Iya, Jadi iya, jadi tahu. gini, si Morbius itu yang jadi atau pemeran utamanya adalah si Jared Leto. Lu tahu Jared Leto kan? Yo, jelas kalau itu, men, itu dia vokalisnya 30 Seconds to Mars itu favorit gue banget. Loh, selain itu dia juga adalah aktor dari Joker di itu dan apa? Iya, benar. Di Suicide Squad kan? Suicide Squad. Itu salah satu Joker yang gue suka. Jadi memang pemeranan dari Kalau itu aslinya gue udah tahu. Gue kan tahu, gue liat di trailernya itu anjing Jared Leto nih. Ah. Pengen nonton, cuman gue nggak tahu Morbius itu apaan. Gue Ya. nggak familiar. Gue kan tahu yang cuma Iron Man, Bullet, Jadi- dan semacamnya lah. Untuk film Morbius sendiri ini mungkin ada yang bertanya, apakah Morbius itu artinya kelelawar? Jadi enggak ya. Enggak. Morbius itu bukan kelelawar ya. Jadi Bukan kayak Morbius- Spider-Man sebuah Spider-Man. nama hero-nya, bukan ya. Jadi untuk Morbius itu sebenarnya nama dari karakter si pemeran utama ini. Oh, Betul. Jadi itu nama asli sebenarnya. Nama aslinya, namanya itu Dr. siapa? Morbius. Dr. Michael Michael Morbius. Dr. Michael Morbius lah. Ya, jadi Oh, sebenarnya si Dr. Michael Morbius ini punya kelainan, Don. Dan apa tuh? Dia punya Penyakit kelainan semacam penyakit di mana itu menyerang darah. Oke. Jadi dia harus ganti darah dan akhirnya dia bertekad untuk mencari obat untuk dirinya dan orang lain. Itu awal mula cikal bakalnya dia menjadi seorang Morbius
The Vampire itu. Betul. Ya. Oh, oke. Tapi kepikiran gak sih gimana caranya orang yang punya kelainan darah malah jadi vampir? Aneh kan? Jadi Apa mungkin dia digigit lawan? Seperti Spider-Man yang gigit apa? bro, sudah lah. Kita sudah capek dengan film-film mutant yang Tolong ini bukan film Twilight yang Nah, digigit yang dan kebanyakan- berubah menjadi vampir. Bukan kebanyakan dari seperti mereka itu. itu cuma digigit dan berubah. Kali ini benar-benar berbeda. Kali ini benar-benar fresh. Sony Pictures memproduksi film yang fresh sekali, di mana vampir kali ini dia bisa jadi vampir karena tercampurnya DNA DNA kelelawar dan DNA manusia. Nah, Jadi si Dr. Morbius ini dia membuat sebuah penelitian Ya. di mana dia ingin menggabungkan DNA manusia dan DNA kelelawar. Kelelawar di sini adalah kelelawar vampir. ya Bukan bukan kelawar codot ya. bukan kelelawar codot ya. Bukan kelelawar jodoh ya, bukan ya? Dan itu bukan kelelawar lokal yang ada di Indonesia, bro. Bukan. Bukan, bro. Lu bayangin Bukan, kalau misalnya ada superhero yang punya kekuatan kelawar codot. Bro. Aduh. Aduh bro, superhero makan nanas bro. Aduh. Jadi ketika si Michael Morbius itu mencoba menyatukan DNA. DNA kelelawar itu pada tubuhnya, Hmm. yang tujuannya sebenarnya cuma ingin buat nyembuhin dia sih. Sebenarnya awalnya cuma itu, tapi ya nggak disangka-sangka ternyata dia malah menjadi manusia setengah vampir. Manusia super. Manusia super, bahkan kalau aku Manusia super bisa setengah vampire. manusia super setengah vampir. Berarti bener dong bro, semi vampire setengah vampir bro. Enggak. Bro, semi itu setengah half. Tapi Enggak. dia setengahnya bukan manusia ya, bro. Setengahnya dia Dia adalah super setengahnya power human, bro. setengahnya adalah kelelawar vampir. Iya, setengahnya manusia biasa kan. Ya. Soalnya pas gue liat di trailer itu kan dia emang jalannya tertati-tati bro. Ya, awalnya dia tetap-tetap, tapi setelah DNA-nya digabung, dia bisa berjalan normal, dia bisa punya kekuatan sonar. Itu berlaku nggak, kekuatannya itu dia permanen apa ada kayak semacam apa ya, jangka waktunya? Soalnya kan gini loh, lu menjadi seorang vampire berarti lu harus minum darah dong. Nah Ya. kalau lu nggak minum darah itu gimana ntar dia? Oh, jadi ceritanya gini. Si Morbius ini, Nah, dia akan semakin kuat kalau dia menghisap darah. Tapi akan semakin lemah ketika dia tidak mengonsumsi darah dalam waktu tertentu. berarti kan ketika dia tidak mau semua sebenarnya dia menjadi manusia biasa dong. Enggak. Lebih tepatnya dia akan melemah dan akhirnya mati. Oh. Dia bukan menjadi manusia biasa, tapi kekuatannya menjadi lumpuh kembali dan lemah dan bisa mengakibatkan dia mati sendiri. Itu sebabnya dia dijuluki sebagai vampir ya kan? Betul. Intinya Morbius itu benar-benar 100% vampir karena ya kita semua tahu di belahan bumi manapun yang namanya vampir, termasuk di Cina atau Jepang yang vampir begini tuh, bro. Ya itu beda bro. Bro, mereka tanpa hisap darah mati, bro, dia, bro. Dia juga menghisap darah. Dia juga menghisap darah, bro. Tapi apakah Morbius bisa berarti dengan ditempel ke tas gitu? Dainya bro kan enggak bro. Beda bro. Jadi dia tetap memiliki kesadaran manusia, tapi dia harus mengkonsumsi darah juga. Masalahnya di situ. Terus berarti dia minum darah manusia dong? Ya, tapi Berarti dia nggak untungnya bunuh orang dong? Berarti dia bukan superhero dong bro? tunggu. Itu adalah problemnya. Tunggu. Itu adalah problem yang ada di dalam film ini. Nah, Jadi problemnya gitu. Sebenarnya Dr. Morbius ini baik, orang baik. Oke. Dia tidak mau melukai manusia, tapi ketika dia benar-benar lapar, instingnya ini membuat dia harus membunuh orang. Tapi Terus apa yang insting itu kan pasti kuat dong bro? betul. pasti kuat dong. Pasti kemauan dia untuk menghisap darah manusia itu pasti kuat. Terus gimana cara dia nahan? Karena kan dia orang baik katanya. Nah, Ya, Lo inget gak pas Leo tadi bilang bahwa si Dr. Morbius ini adalah seorang profesor, betul, dia seorang ilmuwan. ilmuwan. Jadi dia pernah membuat yang namanya darah buatan. Ya. Karena penyakit dia itu membutuhkan suplai darah lebih ya Pak. Jadi Akhirnya harus dia suplai menciptakan darah. sebuah darah buatan, Dan dan ini bisa menjadi obat sementara ketika si Morbius ini haus darah. harus darah. Berarti kalau itu jadi minuman favoritnya dia berarti? Ya, jadi kalau Itu- misalnya lu nongkrong di Starbucks nih ya, lu nongkrong di Starbucks, lainnya minum kopi, dia minum darah bro. Dia minum darah bro. Dulu gue buka dulu nih. Ini kan dia mengidap semacam penyakit langka ya. Ya. Apakah itu cuma Morbius doang? Apakah ada Enggak. banyak juga? Itu seperti wabah apa gimana?
Enggak, sebenarnya ini penyakit langka yang diderita tidak semua manusia di bumi, cuma ada beberapa orang yang menderita. Berarti penyakit bukan ini. cuma Morbius dong. Bukan. Dan apakah tujuan Morbius menyatukan DNA manusia dengan kelelawar itu untuk bisa mengobati semua yang ada yang mempunyai penyakit itu? Betul, Ya, awalnya semuanya. begitu. Dan sebenarnya si Morbius ini punya sahabat dekat. Hmm. Kalau kayak sahabat kayak dekat, Naruto masuk kayak gitu. semacam Naruto itu kan lah. Anime nih. Semacam itulah, bro. jadi Terus sahabat apa itu? Cuman sahabat mereka Bro. nggak bisa jalan gitu. Oke. Jadi sahabat dekatnya ini namanya si siapa tadi, Lucius. Lucius ya, yang Yang Lucius. akhirnya tapi si Morbius ini punya panggilan untuk si Lucius ini. Dia panggil dia sebagai Milo. Apa karena dia manis seperti coklat, si coklat gitu? Bukan. Tidak dia. Oke. Itu karena karena pantatnya coklat gitu. bukan itu. Jadi ini karena teman sekamarnya si Morbius waktu masih sakit dulu. Ini ada yang namanya Milo dan itu sudah berulang kali yang dia beri nama Milo dan meninggal. Dan akhirnya yang terakhir si Lucius ini. Jadi kayak si Morbius ini mungkin bisa dikatakan sedikit psikopat ya. Dia beri nama setiap teman-temannya ya. Jadi kalau kalian belum lihat filmnya ya, jadi dia itu tidur itu kayak di ranjang panjang gitu ya. Ranjang Oh ya, panjang. jadi ranjang yang jajar-jajar gitu. Hmm. Terus dia tuh punya teman pastinya di sebelahnya yang penyakitnya sama juga sama kayak Michael Morbius ini. Hmm. Tapi penyakitnya karena mematikan, banyak sekali teman si Morbius ini mati. Ya kan, yang ada di sebelah ranjangnya. Dan dia sebut Milo. Ketika ada orang datang dia belum mati bro. Dia panggil dia Milo bro. Dia tanya alasannya kenapa? Ya karena teman gue kemarin yang mati gue kasih nama Milo. Lu juga bentar lagi juga mati gitu. Anjing banget ya orang. Tapi akhirnya si Milo ini bertahan sampai dewasa dan akhirnya mereka bekerja sama untuk membuat proyek itu tadi. Jadi sebenarnya yang mendanai proyek itu tadi si Milo ini. Si Milo ini jadi kaya raya, jadi dia mendanai Berarti proyek. ketika penelitian itu sukses, otomatis si Milo ini juga jadi penyekutan sumber vampire dong. Nah, awalnya si Morbius ini gak setuju. Hmm. Soalnya apa? Ya itu tadi efek negatifnya dia harus mengkonsumsi darah terus-menerus kan. Nah, si Morbius ini gak setuju. Tapi si Milo ini Berarti ngehe juga Morbius sih. maksudnya Udah didanain cok. Ya sebenarnya aku juga mikir gitu ya. Aduh. Kayak Morbius ini teman nggak tahu diri banget nih. Dia pengen buka, dia pengen bikin obat penelitian. Udah didanain, Ah. yang dananya pengen nyoba, nggak boleh. Gak gitu bro, aduh bro, gak gitu bro. Ya coba apa yang dia. Tapi emang sih kan kampret namanya juga kelawar. Aduh, tapi gak gitu bro, aduh. Kan ada efek negatifnya, gak gitu bro. Dia nggak mau si Milo ini merasakan yang dia rasakan, harus membunuh orang dan lain sebagainya, itu nggak mau gitu. Itu sebabnya dia mengusir Milo ketika Milo mencoba meminta Serum. Jadi buat kalian yang belum tahu, DNA kelelawar itu sudah dijadikan serum 3 biji ya kalau nggak salah. 3 biji, Tiga ya, biji. ada 3 Sama biji. Dr. Morbius. Yang pertama dipakai si Morbius ini, dan masih sisa 2. Sebenarnya masih sisa 2. Berarti ada kemungkinan Dwi dipakai yang lain dong. Ya, itu tadi. itu tadi. Seperti yang kamu bilang. Dan terjadilah Don, ternyata serum ini yang satu dicuri oleh si Milo. Oleh si Milo. Oh, yang hatinya? Cuman gua gak nyalain Milo ya di situ ya. Iya. Karena memang Bisa aja sih. Dia nggak juri, temannya cuma ngambil haknya dia. iya bro. Dia keluar duit banyak bro. Itu kapal pesiar di tengah laut bro anjing. Lu kira dia nyari duit nggak pakai tenaga bro? Aduh. Lu kira dia judi bandar online bro. Cuman ya setelah dia ambil nggak diliatin juga lah, dia nggak liatin juga ya scene dimana dia disuntik kayak si Milo disuntik serum itu ya. Enggak. Disuntik sama siapa juga nggak Jadi diliatin. terjadi pembunuhan sih. Ah. Setelah Milo keluar itu terjadi pembunuhan dan yang dibunuh itu adalah dokter atau perawat. Sebenarnya kalau nggak salah sih itu dokter. Yang dokter cewek yang kerjanya itu sebenarnya bersama si Morbius ini. Nah, Dan dia dibunuh entah itu awalnya gue mikirnya itu itu yang bunuh Morbius sendiri, bukan Ternyata bukan. ternyata yang bunuh itu si Milo. Jadi dia melakukan semacam pembunuhan berantai dan yang dikambing hitamkan ini adalah si Morbius. Morbius itu sendiri. Gitu.
Berarti mau nggak mau Morbius harus menghentikan temannya dong, yang haus akan darah itu. Ketika Morbius itu tahu bahwa si Milo yang membunuh banyak orang, disitulah barulah Morbius harus menghentikan Milo. Harus menghentikan Milo. Iya, Anjing, kita yang Naruto banget ya. Tapi memang Morbius kira cari duit mudah, woi. Ini dulu. Kan lu bilang katanya Morbius itu dia nggak tega minum darah manusia ya kan. Sedangkan si Milo ini dia dengan leluasanya meminum darah manusia. Otomatis Milo ini lebih kuat dong. Iya. Ya, di filmnya sendiri juga si Milo itu lebih kuat. Ya sama kayak vampir-vampir sewajarnya, ketika dia minum banyak darah ya dia semakin kuat. Semakin kuat, semakin Terus kuat. nanti dia ketemu gitu ribut atau gimana? Atau antara jadi dampingan teman? Ya, awalnya mereka ketika si Morbius ini tahu, kan ceritanya si Morbius ini di penjara karena difitnah si Milo tadi. Iya, oke. Nah, ketika tahu dia langsung mendobrak keluar penjara, langsung ngejar si Milo. Itu awal mula Morbius tahu si Milo itu jadi vampir kan ketika di penjara. Ya, dijenguk kan. Ya ketika di penjara dia dijenguk sama si Milo. Awalnya Milo itu jadi pengacara gitu ya. Jadi dia itu bilang kalau dia itu mau jadi pengacaranya si Morbius. Jadi di dalam sel itu si Milo itu bilang kayak gue ini percaya kalau lu itu nggak salah gitu. Gue percaya kalau lu nggak salah. Tapi agak ngentot juga ya. Pas dia ke dalam sel itu, ini si Morbius masih belum tahu nih. Si Milo itu bawa sekantong darah. Bener gak sih? Sekantong darah kan sekantong darah buatan. Sekantong darah buatan ya itu ya. Itu yang ditaruh di kayak tempat duduknya Milo gitu. Iya. Pas Milonya pergi, tongkat yang biasanya dia pakai buat jalan karena dia kan cacat ya sama cacatnya. Sama cacat. Itu ditinggal di situ dan darah itu juga ditinggal di situ. Sehingga pas Morbius ngelihat itu semua dia kaget dong. Kok si Milo bisa jalan gitu. Kok si Milo bisa jalan kok ada sekantong darah di sini. Barulah dia dia sadar bahwa yang ngebunuh semua orang pembunuhan berantai ini itu adalah si Milo itu, si temannya itu, bro. Plot twist jadi kayak plot twist. Ya kayak gitu, bro. Plot twist. Dan buat kalian yang mungkin meragukan ya karena selama ini kan film Marvel yang berhasil membuat besar kan di sini ya. Ini Sony kan kayak masih baru ya. Buat kalian yang masih ragu, kalian nggak usah ragu, kita udah nonton. Dan itu efek-efek CGI-nya wah membahana, bro. Tapi Gila, di serius trailernya aja. juga iya sih emang sih. Pas lagi Morbius jadi vampir itu. Pas dia jadi vampir itu anjing gila itu mantep banget, bro. Sumpah, bro, itu mantep banget, bro. Ada aura-aura keren, bro. Ini benar-benar berbeda kayak film vampir-vampir di Jepang. Seriusan gak kayak film vampir-vampir di Jepang, bro. Seriusan, bro. Vampir Cina yang makanya beda banget lah, bro, ini, bro. aduh. Tapi si Morbius ini awalnya nggak bisa ngalahin si Milo. Ya tadi itu soalnya dia kalah. Jadi pengajaran pertama di Hill kalah dia. Kalah. Bro. Pas kata lu tadi si Morbius itu keluar dari penjara, berarti setelah dia ngajar itu dia kalah. Dia kalah dan akhirnya dia menciptakan sebuah serum, di mana serum itu bisa mematikan DNA kelelawar dan membuat mati si Milo. Intinya sih serum itu buat ngebunuh si Milo, udah gitu aja sih sebenarnya itu film. Jadi dia bikin serum supaya si Milo itu mati, karena kalau dibunuh secara sewajarnya manusia atau sewajarnya kelelawar kayaknya udah gak bisa sih. Karena dia ditembak aja dia bisa menghindar, bro. Dia ditembak aja dia bisa menghindar, bro. Berarti serum untuk membunuh lah ya. Untuk membunuh. Bukan manusia. Kalau mau manusia kelelawar doang berarti dia di saat kelelawar dibunuh dia jadi manusia biasa. Nah, awalnya sih gua mikirnya gitu ya, karena ya kayak yang lu bilang tadi ini kayak Naruto sih. Si Michael ini masih berharap bahwa si Milo ini masih bisa diselamatkan sebenarnya ya, masih bisa diselamatkan. Cuman ya karena ya udahlah, kayaknya sih emang dua orang ini ngentot ya. Yang satu nggak tahu diri, yang satu juga sama-sama nggak tahu diri juga gitu ya. Gue mau sedikit comparein sama cerita yang sama ya. Kayak contoh lah, gue kan suka anime nih. Ya. Di Naruto itu kan cerita tentang Sasuke sama Naruto itu kan kental banget.
Ya. Dan gue denger cerita Michael Morbius sama Milo ini kayak cocok nih, sama, hampir sama. Naruto di animenya itu dia gak bisa ngebunuh Sasuke karena dia ngerasa dia itu temannya dia saudaranya Naruto. Naruto. Apakah Michael Morbius juga punya perasaan seperti itu ketika dia memburu si Milo? Oke, jadi gini, sebenarnya si Morbius ini nggak mau membunuh si Milo kan? Cuman yang terjadi adalah ketika kita balik lagi ke ketika dia buat serum anti vampir tadi ya, dia sebenarnya buat 2. Iya. Satu untuk si Milo dan satu untuk si Morbius sendiri. Oh, asik, gila, ini lebih dark lagi sih. Kalau Naruto kan dia pengen dua-duanya hidup. Dia Tapi ingin berarti dua-duanya dua-duanya mati. Betul. Wih, ngerti. Tapi si serum yang untuk si Morbius ini dia titipkan ke si dokter temannya si Morbius ini, siapa namanya tadi? Oh, Milo. Bukan, Bukan. yang dokter, yang perempuan. Martin, Dr. Martin. Nah, dititipkan ke dokter Martin. Apabila terjadi sesuatu dengan Morbius, dokter Martin ini harus membunuh si Morbius. Dengan kekuatan dia hanya manusia. Dengan kesalahan dia Banyak sekali, bro. yang bagus. Terkadang memang Sony suka memaksakan sesuatu yang tidak mungkin sebenarnya. Tapi yang terjadi malah begini. Gimana? Si dokter Martin ini malah dibunuh sama si Berarti Milo. ini pemicunya kenapa si Morbius ini akhirnya punya keinginan buat membunuh si Milo itu. Nah, betul. Akhirnya terjadilah baku hantam, Bro. Sampai Tetap kalah nggak? Soalnya kan Jalan tetap hitam. si Morbius kan tetap nggak mau makan darah manusia, minum darah manusia. Loh. Sedangkan Enggak, jadi gini. Ketika si Morbius ini tahu kalau dokter itu sudah mau mati ya. siapa pacarnya itu? Iya, pacarnya si Dr. Martin dokter Martin itu tadi. Martin tadi. Jadi dia hisap darahnya dokter Martin, kan otomatis kekuatannya nambah lagi. Nah, setelah itu dia bertarung sama si Milo. Itu sampai menghancurkan kota, sampai masuk ke dalam gorong-gorong paling dalam, Bro. Jadi ini tuh kayak kalau kalian nggak tahu ya guys, ini tuh kayak lu nonton film Superman gitu ya. Superman. Tapi Superman-nya itu vampir gitu. Sumpah bro, ini keren banget bro. Nggak tahu ya, kayak Sony itu ngebikin film oke lah ya, kalau mungkin kalau alur masih kalah sama Disney mungkin ya. Tapi kalau untuk efek CGI-nya itu anjing bro, gila mantap banget ini bro. Sumpah bro, mantap banget bro. Jadi pengen nonton. Dan gua Iya, ketika itu bertarung aja kan itu sampai hancurin tengah kota sampai masuk ke dalam gorong-gorong. Iya. Dan di situ gue sadar loh, Apa? gorong-gorong itu mirip banget kan sama gua Batman dong. Nggak mungkin lah. Yang mana nih? Mirip. Perhatiin kalau nggak percaya, itu mirip. Batman yang di film mana nih? Mirip banget kayak guanya si Batman. Gua yang Batman kemarin baru rilis. Bukan. Gua si Batman yang Dark Knight. Itu mirip. Itu udah lama banget bro. Nah itu Lu masih guanya ingat, mirip. lu nonton bro, dokter namanya The Dark Knight. The Dark Knight. Nonton sih gua. Cuman Lu masih ingat kalau bro, gila itu lama film-film banget DC bro. gua nonton ya film DC, cuman asal lupa aja deh gitu. Enggak, itu mirip. Itu mirip, entah itu Sony memang pakai tempat yang sama atau mungkin memang kebetulan aja kita kan nggak tahu. Maksud lu apa? Atau Maksud lu Morbius itu ada di Gotham gitu. ataukah itu semacam Mister kita nggak tahu. Cuma gua ngerasa itu gua mirip, benar-benar mirip sama gua di Batman yang Dark Knight gitu. Mungkin buat kalian yang pernah masih ingat mungkin ya untuk film Batman The Dark Knight. Mungkin kalau buat kalian yang masih ingat, kalian bisa komen di bawah aja lah ya. Kalian coba komen beneran sama nggak sih? Apakah guanya sama atau enggak? Karena itu film udah lama banget bro. Kenapa lu masih inget bro? Soalnya mirip, guanya hampir sama dan mirip. Kayaknya orang-orang di luar negeri bagian bawahnya sama seperti itu semua. Kalau di Indonesia gimana? Mampet ya? Aduh bro, jangan bro, dalam bro. Di Indonesia Bro, gorong-gorong adalah sudah penyebab cukup banjir. bro, bahas yang lain bro. Sudah bro. Oke, kembali. Sekarang ke Kita final. kembali ke topik. Ke final scene-nya, Don. Janganlah bro, ntar gua kan gua mau nonton bro. Aduh, bro. Stop di situ aja filmnya bro. Oke. Stop itu, oke. Iya udahlah, jangan. Ntar gua mau nonton habis ini gua mau nonton Oke, ya. habis ini Gua udah mau nonton. Iya, mau nonton. Oke. Tapi gua pengen nanya nih. Dari apa? Buat filmnya sendiri, menurut lu dari 1 sampai 10 nilainya berapa? Buat filmnya. Ini buat apa? Maksudnya buat film untuk Rating. semuanya, untuk alur cerita atau efek Iya, CGI-nya semuanya. doang? Semuanya ya.
Kalau lu gimana? Kalau aku dari efek CGI-nya gua kasih 8/10 dong, karena itu keren. Oke. Tapi untuk alur story-nya gua kasih 7/10. Kenapa? Soalnya banyak adegan yang seperti time skip lah. Iya, kayak dipaksain gitu lah. Dia lebih tiba-tiba begini, tiba-tiba gak begitu. Seperti itu. Ada pertanyaan juga nih bro. Di situ kan di trailer itu kan ada si Morbius, kalau nggak salah Dr. Morbiusnya itu dia mancing kelelawar buat keluar ya. Nah, Sedangkan kelelawar di gua itu kan jumlahnya banyak, nggak mungkin dong dia ngambil Iya. semua. Pasti ada beberapa yang diambil. Nah yang kelelawar yang keluar apa dia nggak gigit Morbius di situ? nah ini Nah jadi itu, pertanyaan. itu bro yang jadi pertanyaan, apakah kelelawar tidak suka darah orang cacat atau gimana bro? Gua nggak tahu bro. Nah, tapi mungkin kembali lagi ke sini si kelelawar vampir itu kan sebenarnya ya di dunia nyata, di dunia kita, kelelawar vampir itu sebenarnya nggak makan darah manusia, dia cuma makan darah binatang. Oh berarti, bentar. Ini serius gue nggak tahu ya. Jadi di dunia nyata kelelawar pemakan darah itu ada? Ada. Emang ya, ada, benar-benar ada. Oke, tapi dia makannya darah kelelawar. Darah binatang. Darah binatang. Dia nggak makan darah manusia, dia makan darah binatang. Oke, gua kira itu cuma karangan fiksi doang. Enggak sih, soalnya beberapa daerah yang benar-benar ada kelelawar vampir itu banyak hewan ternak yang itu tiba-tiba pantatnya berlubang, digigit itu sering. Berarti itu beneran ada. Beneran ada, itu beneran ada. Bro, lu berak bro. Lu berdiri pantat lu lubang bro. Aduh bro. Itu lu lagi susah berak juga tetap keluar bro. Kembali overall lu berapa nih? Dari dulu kan segitu. kalau Ya. dari gua ya, kalau dari gua itu jujur ya, gua itu melihat film apapun itu, entah itu anime, entah itu drakor, entah itu film box office, itu gua menilainya itu lebih ke CGI-nya. Semeledak apa CGI-nya gitu loh, Bro. Jadi Kayak alur kita bukan jadi acuan loh. bukan jadi acuan. Kalau gua nih ya, maaf ya netizen ya. Kalau gua ya, karena memang di luar sana banyak yang bilang kayak alur cerita dari Morbius ini terlalu memaksakan, banyak plot hole juga. Kalau aku sih lebih menikmati bagaimana cara si Martin Morbius itu berubah jadi vampir. Michael Morbius itu berubah jadi vampir ya. Itu anjing keren banget, Bro, sumpah, Bro. Tapi jujur sih gue juga suka sama si ini apa sih namanya? CGI-nya, efek-efeknya itu keren. Nah, itu Apalagi kalau si Morbius sudah ngaktifin sonarnya. mantap bro, seriusan bro. Bahkan itu lebih keren dari Superman bro. Berarti kalau gue simpulin dari penilaian lu berdua nih ya. Gue belum masih nilai bro. Gue belum kasih nilai. Oh belum. Belum. Kasih nilai, cepat. Kalau menurut gue ini film 9 bro, dari 10 bro. Udah 9 dari 10 bro. Bahkan gue lebih menikmatin Kalau CGI film ini daripada Spider-Man kemarin bro. Kalau Spider-Man kemarin alur cerita bro. kalau ini 9/10 Avenger Endgame berapa bro? Avenger Endgame bro. 11/10. Avenger Endgame bro, itu sudah di atas 10 bro. Itu udah gila bro. Itu udah jauh banget bro, seriusan bro. Itu udah jauh banget bro. Lu tahu itu film itu ceritanya dapet, terus habis itu CGI-nya dapet. Berarti tetap kalah dong ya? Tetap kalah ya? Ya, masih jauh sih kalau untuk mengejar Marvel Disney masih jauh sih Sony kalau. Berarti bisa gue simpulkan dari penilaian lu berdua kalau misalnya film ini itu cuman bagus di CGI aja doang. Enggak juga. Sedangkan alur ceritanya itu kurang. Kalau dari aku ya, iya. Kalau dari aku loh, kalau dari Kan aku dari lu ya. juga tadi bilang alur ceritanya cuma 7. Alur ceritanya bagus. Cuman ada banyak adegan yang di skip. Ah, Itu yang iya. membuat Berarti tidak sempurna. banyak plot hole yang terjadi. Tidak Tapi sempurna. kita juga belum tahu loh ya. Maksudnya apakah memang pihak Sony mau membuat seperti itu untuk kedepannya supaya kita bertanya-tanya juga kita nggak tahu ya. Betul. Kita nggak tahu soalnya film Morbius sendiri kemungkinan nanti ada yang kedua atau tidak. Yang kedua, Kita juga nggak ketiga. tahu. Emang nggak ada tahu di kreditnya nih? Ada dong. Ada dong. Lu mau spoiler nggak? Jangan, Lu mau spoiler nggak? Tapi lo tahu sendiri kan Sony seperti apa bro. The Amazing Spider-Man 1 sama 2 aja, yang ketiga kan digarap bro. Itu ada post kreditnya bro, itu bro. Itu ada post kreditnya. Nanti bro. aja deh, inti kita bahas post kreditnya pas udah nonton aja ya. Oke. Oke lah, mantap lah bro. Mantap. Kayak gitulah intinya ya. Kita juga mencoba meracuni kalian-kalian yang menonton di sini supaya kalian juga mau nonton
Morbius atau superhero yang akan dibikin Marvel, Sony maksud gua, Sony kedepannya, karena kayak Sony mau bikin universe-nya sendiri sih ya. Dan seriusan, nggak usah nyesel, itu bagus banget, seriusan bagus banget. Kalian bisa tonton itu di bioskop kesayangan kalian, terserah dimanapun. Mungkin sekian dari kita, terima kasih sudah menonton, see you next video. Oke, ciao.